Halo semuanya, pada video kali ini saya akan kembali membahas contoh perancangan aplikasi pembelajaran dalam format media interaktif. Nah, di sini saya akan membahas dua poin utama. Yang pertama adalah penerapan struktur navigasi dalam perancangan aplikasi dan yang kedua, penggunaan action script untuk menampilkan konten yang terpisah. Nah, terpisah di sini maksudnya kontennya itu terbagi di beberapa file yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file lengkap dengan kontennya masing-masing. Nah, ini tinggal dipadukan ya, tinggal digabungkan agar bisa terhubung satu sama lain. Oke, sebelum ke teknis, saya akan bahas dulu sedikit tentang struktur navigasi. Nah, ini umum untuk dipakai ya dalam perancangan aplikasi, baik itu aplikasi web maupun aplikasi desktop secara offline. Banyak yang menerapkan struktur ini ya. Ini adalah struktur yang bercabang, di mana contoh project atau model yang saya pakai ini terdiri dari 4 main menu utama ya. Ini kalau saya gambarkan desain user interface-nya atau UI-nya seperti ini. Jadi ada 4 menu utama, di sini ya. Ada 4 main menu utama, materi, video, evaluasi, game. Nah, ini contoh ya. Ini sebagai kerangka dasar lah itu ya. Nah, jadi saya gambarkan strukturnya seperti ini. Di sini main menunya, kemudian ada 4 menu utama, ada materi, video, evaluasi, dan game. Nah, ini saya beri warna biar ada pembeda ya. Kemudian 2 menu utama terbagi menjadi 2 sub menu ya, masing-masing di sini ada materi 1, 2, dan video 1, 2. Nah, jadi nanti alurnya ini, jika user dari main menu ya, sudah masuk ke main menu, jika user berada di main menu ingin menampilkan materi 2, dia harus masuk dulu ke menu materi. Barulah kemudian ada pilihan untuk memilih apakah materi 1 atau 2. Begitu pula sebaliknya, misalnya ketika berada di halaman video 2, user ingin ke bagian evaluasi. Dia harus kembali ke menu video dulu, kemudian kembali ke main menu utama. Barulah nanti ada akses ke menu yang lain. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari alur navigasi atau struktur navigasinya nanti. Dan dari gambaran ini juga kita bisa menghitung berapa kebutuhan konten yang harus dibuat. Ya, dalam hal ini kalau dilihat di sini ada 9 konten ya. Di sini saya gambarkan ada 9 konten dan pada contoh proyek ini juga saya sudah menyiapkan sejumlah peta konsep ya. Ini katakanlah ini merupakan istilah lain dari struktur navigasi adalah peta konsep sebuah konten itu ya. Nah, di sini kalau dilihat ya saya sudah menyiapkan file-file kontennya masing-masing di file yang terpisah. Oke, kurang lebih itu adalah pembahasan sedikit mengenai struktur yang saya gunakan pada contoh ini. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana menghubungkan konten yang terpisah di file yang berbeda ini agar bisa terhubung satu sama lain ya. Di sini ada menu materi, kemudian menu video, dan masih banyak lagi di sini ya. Oke, untuk desain saya tidak bahas lagi karena ini adalah contoh sederhana, nanti silahkan bisa dipraktekkan dengan desain masing-masing. Langkah pertama, nah pastikan di sini kalian sudah mengubah atau menyiapkan button ya. Jadi objek yang sudah kalian buat itu pastikan diubah menjadi simbol button itu. Di sini saya sudah menjadikan sebuah objek button. Ini kalau saya jalankan dia sudah jadi button dia ya. Nah, oke. Ini sudah jadi button, tinggal difungsikan. Kalau diklik dia akan menampilkan kontennya masing-masing. Misalnya di sini button materi, button video, evaluasi, dan game. Oke, di sini saya menggunakan Adobe Animate ya. Bagi yang menggunakan Adobe Flash nanti tetap bisa mengikuti dengan catatan kalian bekerja di dokumen ActionScript 3 karena yang saya bahas di sini menggunakan ActionScript versi 3. Oke, langkah awal adalah memberikan nama pada button. Kita berikan instant name namanya ya. Jadi perhatikan di bagian properties, saya akan berikan
instance name pada button materi. Di sini saya isi dengan nama btn_materi. Kalian bebas memberikan nama, yang penting nanti diingat ya, dan pastikan namanya itu nama yang unik dan nama yang tidak bisa dipakai di tempat lain itu ya. Kemudian di sini button atau btn video. Ini saya isi dengan button evaluasi. Dan ini terakhir button game. Nah, misalnya di sini ada 4 menu ya. Ini nanti yang bercabang ada 2 ya, materi dan video. Oke, selanjutnya kita buat layer ya. Kita buat layer untuk meletakkan action script ya. Jadi saya sarankan kalian buat layer khusus untuk meletakkan action scriptnya. Action itu aja ya saya buat biar cepat ya. Action. Lalu kemudian kita buka panel actionnya ya. Tekan F9 atau cari di menu window action. Nah, di sini saya akan mengetikkan secara manual ya. Jadi saya tidak akan menggunakan fitur yang otomatis ya, seperti di sini ada namanya kode snippet ya. Kalian bisa juga menggunakan ini, tapi nanti jika sudah paham silahkan bisa menggunakan ini. Saya akan ajak kalian mengetikkan secara manual biar paham ya semuanya nanti. Pertama kita buat dulu variabel dengan mengetikkan var. Di sini saya akan membuat variabel dengan nama contohnya target itu ya. Nah, dengan nama target saya akan buat di sini target 1 itu ya. Di sini saya akan jadikan dia sebagai URL request ya. Ini ada tambahan script di atasnya, ini merupakan komponen yang diperlukan ya. Jadi biarkan saja, itu sudah program yang mengatur. Saya lanjutkan di sini dengan memasukkan tanda sama dengan, kemudian new URL request. Nah, di sini sudah muncul ya paling atas ini. Nah, ini. Oke, tinggal tekan enter seperti itu. Kurung buka. Oke, di sini kita masukkan nama file yang akan kita tampilkan ya. Jadi konten yang akan ditampilkan ini berada di file yang mana. Nah, kita cek dulu filenya ya. Pastikan nanti file yang disiapkan itu adalah file SWF ya. Jadi kalau kalian sudah membuat desainnya, pastikan di test movie dulu agar nanti langsung menjadi file SWF ya. Dengan catatan ya disimpan dulu file animate atau FLA-nya. Nah, setelah jadi file SWF, perhatikan nama filenya. Ini perhatikan nanti jangan memberikan nama yang sembarangan ya, karena nama ini akan kita pakai. Ini akan saya arahkan untuk menampilkan konten materi. Ya, jadi saya akan masukkan nama file materi di sini. Kemudian kita masukkan ekstensinya ya, .swf. Nah, itu targetnya ya. Nah, di sini saya pakai nama variabel target agar semuanya bisa paham bahwa kita akan mentargetkan si file materi ini ya, si file dengan nama materi. Nama variabel ini bebas saja sih ya, bebas dipakai, tidak harus target itu ya. Boleh nanti lokasi misalnya atau nama lain itu ya, karena ini bebas kita tentukan. Nah, ini biar lebih mudah saya pakai istilah target itu ya. Jadi variabel ini akan menyimpan informasi mengenai lokasi file ini ada di mana, nama filenya apa, dan ekstensinya apa. Nah, untuk perintah ini nanti yang akan berlaku adalah salah satunya adalah file dengan ekstensi SWF. Dan sebagai tambahan, sebaiknya file SWF-nya itu dikumpulkan dalam satu folder ya. Jadi FLA dan SWF-nya itu dikumpulkan dalam satu folder agar nanti lebih mudah dalam mengatur atau memanage file. Dan kita hanya tinggal memasukkan nama file yang akan dipanggil saja ya. Nah, kita akan buat lagi variabel yang sama dengan perintah yang sama di sini sebagai URL request ya.
Kita copy dan ketikkan di bawahnya, copy paste. Saya akan beri nama di sini target 2. Ini akan saya arahkan untuk konten video. Jadi yang nomor 2 ini saya akan beri nama video ya. Lalu kemudian kita copy paste lagi di bawahnya. Kita bedakan namanya di sini, nama variabelnya target 3 misalnya. Kemudian di sini saya akan arahkan dia untuk ke konten evaluasi. Nah, berikutnya target yang keempat untuk menu yang terakhir yaitu game. Oke, masing-masing sudah terisi ya. Selanjutnya kita akan buat lagi variabel dengan nama, misalnya saya pakai nama konten. Nah, ini variabel yang berfungsi untuk menampung atau sebagai wadah. Saya akan jadikan dia sebagai loader. Kemudian kita ketikkan new loader. Nah, lalu di bawahnya kita lanjutkan dulu. Kita ketikkan add child, kurung buka. Di sini kita ketikkan konten ya, nama variabel yang di atasnya. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya sebelum lanjut. Var konten ini merupakan wadah yang akan menampung konten yang ada di dalam variabel target ya. Jadi variabel konten ini nanti akan berisikan konten yang ada di dalam variabel target. Jadi kalau saya analogikan, variabel target 1, 2, 3 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini merupakan sebuah piring ya, sebuah piring yang kita isi dengan makanan. Nah, makanannya ini ada materi misalnya, kemudian video, evaluasi, dan game itu ya. Nah, lalu variabel konten ini merupakan tempat untuk meletakkan si piring ya. Katakanlah ini meja ya. Nah, kita analogikan ini sebagai meja, konten ini sebagai meja, kemudian si target 1, 2, 3, 4 ini sebagai piring gitu ya, tempat meletakkan isi makanan yang diantaranya ada materi, video, evaluasi, dan game. Nah, lalu add child ini perintah untuk menampilkan si meja ini ya, artinya baru mengeluarkan saja meja ini diletakkan di mana gitu ya. Nah, di sini baru hanya menampilkan mejanya saja, tetapi belum ada perintah untuk menampilkan atau mengeluarkan piring beserta isinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana biar konten ini bisa terlihat ya. Nah, ini kalau dijalankan belum keluar itu ya, belum tampil itu. Kita berikan perintah melalui klik button ya, karena di sini belum ada perintah klik buttonnya. Nah, sekarang kita masukkan dulu instance name-nya. Tadi di button materi, sebagai contoh di sini saya buat btn_materi. Ya, kita ketikkan di sini untuk button yang pertama, btn materi. Nah, kita berikan perintah add, bukan perintah ya, kita tambahkan event dulu. Event listener, kurung buka, mouse event dot click, koma. Nah, di sini kita buat nama function ya. Nama functionnya harus beda dari variabel dan berbeda dari instance name. Jadi jangan disamakan ya, harus berbeda dari variabel ini dan harus berbeda dari nama instance name ini ya. Misalnya di sini nama functionnya saya pakai materi. Nah, lalu kemudian di bawahnya kita ketikkan function dengan nama materi ya, karena tadi saya buat
nama fungsinya materi, jadi di bawahnya saya akan ketikkan nama fungsinya materi. By mouse event. Kurung korawal buka, enter. Nanti otomatis di bawahnya akan berisi ya. Oke, sebelum lanjut lagi, saya akan jelaskan sedikit di sini. Nah, ini adalah nama button yang akan diberikan perintah ya, yaitu button materi. Nah, add event listener ini adalah menambahkan event berupa mouse event. Mouse event ini merupakan kondisi sebuah event menggunakan mouse dengan cara diklik, seperti itu ya. Seperti itu pembahasannya. Jadi button materi itu ditambahkan event yang menggunakan mouse dengan cara diklik. Itu. Nah, dengan cara diklik itu nanti akan memanggil function dengan nama materi. Ya, jadi si button materi ini sudah mengikat nama function materi. Dan kita buat function materi itu. Di sini ada mouse event, artinya function ini diikat oleh mouse event. Yang mana function materi ini hanya bisa dijalankan oleh button materi. Seperti itulah kondisinya ya. Nah, lalu perintahnya bagaimana? Nah, perintahnya ada di dalam function. Jadi nanti klik button materi, dia akan memanggil function dengan nama materi, lalu function materi akan menjalankan perintah. Nah, disinilah perintah untuk menampilkan konten yang ada di masing-masing target ini. Nah, karena ini button materi, berarti yang akan kita tampilkan adalah target 1 yang isinya adalah konten materi. Maka dari itu, kita masukkan dulu nama variabel yang menaungi ya, yang sebagai wadahnya ini, namanya konten. Konten load, kurung buka, target 1. Nah, disinilah perintah untuk menampilkan konten ya. Seperti analogi yang tadi ya, ini adalah piring yang berisi makanan, kemudian disajikan di atas meja. Nah, sebelum ada perintah klik button, nah, piring yang berisi makanan ini belum tersaji itu ya. Nah, klik button barulah dia akan keluar atau tampil ya. Oke, kita save dulu, kita coba Ctrl Enter. Nah, ini button materi, klik. Oke. Kalau di versi ActionScript 2, dengan cara menampilkan konten yang terpisah atau memanggil file yang terpisah ini, dia biasanya akan masih bisa diklik ya di balik layar meskipun tidak terlihat. Nah, dengan ActionScript 3 ini, permasalahan tersebut sudah bisa diatasi ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur agar tidak ada kebocoran atau tembus fungsi button yang di balik layar ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan untuk memanggil konten yang ada di target 2, 3, dan 4. Nah, ini bisa kita berikan keterangan di sini ya, misalnya materi itu ya. Nah, jadi nanti biar tidak bingung ketika melakukan perubahan atau modifikasi. Oke, kita copy yang di atasnya. Oke, di sini saya akan lanjutkan dengan button video. Button video ini instance name-nya adalah btn video. Ya, seperti itu. Kemudian nama fungsinya kita ubah juga. Saya akan pakai nama video. Dan targetnya di sini target nomor 2 ya, target 2. Saya lanjutkan dulu untuk button yang berikutnya. Di sini evaluasi. Ini nama fungsinya evaluasi. Dan ini targetnya nomor 3. Terakhir ini menu game.
dan ini target nomor 4. Oke, kita save lagi dan test movie. Oke, video sudah mau ya. Kita tes movie lagi, evaluasi ya. Ini belum berfungsi ya. Game ya, oke. Pastikan sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita bisa isikan di menu yang lainnya ya, di file yang lain maksudnya ya. Jadi kita ke file yang lainnya yang sudah siap kontennya untuk ditampilkan. Nah, ini juga sama ya. Ini belum berisi action, jadi pastikan sudah berisi instant name. Ini saya isi dengan misalnya M1 gitu biar cepat ya. Kemudian di sini M2 dan di sini namanya menu seperti itu ya. Oke, kemudian saya buat layer action. Nah, di sini kita bisa copy script yang sebelumnya ya, tapi tidak semuanya. Jadi biar saya tidak ngetik ulang lagi, saya akan ambil 3 baris ya, 3 baris variabel target ini. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 button ya. 3 button di sini yang harus diisi ya. Nah, ini 3 button. Nah, kemudian kita ambil variabel content juga, kemudian add child content dan 3 struktur button ya, 3 struktur buttonnya di sini. Nah, oke. Jadi variabel ini tetap kita pakai ya. Nah, ini tetap kita pakai. Target 1, 2, 3, kita tinggal memodifikasi URL kontennya di sini ya, nama filenya. Misalnya di sini target 1 dia ke materi 1. Ya, saya cek dulu materinya, pastikan file SWF-nya sudah ready. Kalau belum ada silakan di export atau di test movie dulu. Kemudian yang ketiga ini main menu. Oke, ini materi 1. Ini materi 2. Nah, kemudian di sini saya tadi memberikan instant name masing-masing di sini M1, M2. M1 fungsinya saya isi dengan nama materi 1. Targetnya target 1 ya. Nah, kemudian yang materi 2 di sini M2, di sini saya isi dengan materi 2. Ini targetnya ke yang nomor 2. Oh, sorry, ini belum saya ubah ya. Nah, ini materi 2. Ya, oke. Kemudian ini adalah menu, kembali ke main menu. Saya akan isi dengan nama button menu. Ya, ini nama buttonnya tadi menu ya. Nah, menu ini ke main menu ya. Nah, oke, biar tidak bingung saya isikan button saja ya. Button menu. Di sini saya ubah dulu. Nah, oke, ini button menu, di sini menunya. Oke. Dan ini targetnya ke nomor 3. Kalau sudah, kita save test movie. Oke. Kembali ke menu ya. Masuk materi dan ini ke materi. Nah, oke.
Nah, lanjut untuk materi 1 di sini hanya ada satu button. Ya, kita bisa copy lagi di bagian ini. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kontennya pisah layer ya. Kita bisa copy paste script yang sama dibawa ke konten yang ada di file yang berbeda. Jadi kita tidak perlu melakukan modifikasi atau perubahan nama-nama variabel, kemudian nama function. Kita bisa langsung terapkan dari file yang sebelumnya. Tetapi kalau ini dikemas dalam satu file master, semuanya dalam satu file, ya kalian harus mengubah nama variabel ini yang berbeda-beda ya. Jadi variabelnya harus dibedakan meskipun dalam scene yang berbeda atau frame yang berbeda. Jadi selama masih dalam satu file, variabel itu tetap akan dikenali ya. Oleh karena itu harus diubah itu kalau misalnya dalam satu file master. Mulai dari variabel, function, termasuk juga nama button ya. Yang paling berpengaruh itu adalah function dan variabel. Oke, di sini saya akan ambil satu button untuk kembali ke menu materi. Di sini nama buttonnya adalah button materi ya. Target 1 ini kembali ke menu materi dan ini namanya button materi. Ya, button materi, fungsinya materi. Ya, ini yang sama seperti di bagian main menu ya. Nah, ini bisa diambil langsung di copy. Oke, ini di save dan test movie. Nah, seperti itu ya, sudah bisa bolak-balik ya. Selanjutnya ini kita tinggal copy scriptnya, bisa juga langsung sama buttonnya ya, kalau misalnya belum ada button. Ya, di sini karena saya sudah menyiapkan button beserta nama instance name-nya ya, jadi tinggal saya copy saja. Atau misalnya di sini, kalau di file yang berikutnya belum ada layer yang berisi action, jadi tidak harus scriptnya di copy, bisa juga layer yang berisi actionnya di copy ya. Di sini saya akan copy layer, kemudian saya akan bawa ke file berikutnya, klik kanan, karena copy layer jadi paste-nya harus paste layer. Nah, seperti itu. Di sini saya tidak perlu lagi melakukan perubahan ya. Tinggal di save dan test movie. Ya, karena sama-sama mengarah ke konten yang sama. Nah, seperti itu. Ini baru di bagian menu materi ya. Nanti di bagian menu video juga sama seperti ini. Ya, tinggal diterapkan langkah yang sama. Ya. Oke, kalau sudah semuanya berisi action script di setiap button ya. Jadi pastikan nanti action script-nya itu sudah mengarah ke konten dari masing-masing menu ya. Dan selalu lakukan pengecekan apakah semua button itu sudah berfungsi pada saat diklik. Apakah sudah benar-benar mengarah ke konten yang sesuai. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan ya. Nah, jika sudah, nanti bisa kalian tambahkan atau buatkan animasi di beberapa elemen agar lebih menarik ya. Seperti contoh berikut yang sudah jadi, saya akan tampilkan. Nah, jadi ketika misalnya masuk ke beberapa menu, nah kalau ada gambar atau misalnya teks mungkin bisa dibuatkan animasi seperti itu ya. Nah, itu pengembangan lebih lanjut nanti ya yang bisa diterapkan. Karena ini hanyalah contoh, jadi baru sebatas kerangkanya saja.
Oke, silakan dicoba di proyeknya masing-masing. Semoga berhasil ya. Untuk bagian yang lain nanti saya akan bahas di video pada kesempatan berikutnya.